Pokok bahasan kalau dulu 3 materi aja. 3 materi berarti 80 apa? Berapa? 24. Masing-masing 24 itu udah dihitung Bapak Ibu. Kemudian 24 itu Bapak Ibu bagi-bagi lagi kan? Jadi jangan sampai masuk itu tidak tuntas. Kita juga dituntut itu Bapak Ibu. Dua kan anak-anak ini yang hasilnya, pertama hasil belajarnya bagus, berubah karakternya menjadi bagus. Hanya 2 itu kok kata kuncinya. Hasil belajar meningkat. Bagaimana upayanya? Yang pertama, yang kedua karakternya bagus. Bapak Ibu ngajar terus tidur. Nah ini berarti guru ini bagaimana akan mungkin terjadi peningkatan hasil belajar? Seperti itu saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Keteladanan yang satu, keteladanan yang baik saya sampaikan terus. Satu keteladanan yang baik itu lebih baik daripada 1000 nasihat yang baik. Gak ada gunanya Bapak Ibu ngoceh terus di kelas. Bapak Ibu masuk aja terlambat. Gak ada gunanya. Anak-anak gak ada gunanya. Saya lebih setuju Pak Hendro itulah. Tuk datang. Ngajar saya pulang. Itu aja lebih penting daripada Bapak Ibu sibuk terus marahin anak. Aduh, gak usah pakai marah. Datang duluan Bapak Ibu di kelas. Langsung Bapak Ibu bukalah pelajaran itu. Jangan terlalu banyak bermain-main. Jangan terlalu banyak ice breaking sehingga anak tidak fokus. Kan itu dia kan. Fokus dulu. Apa capaian pembelajaran itu? Strateginya masing-masing. Yang paling tahu materi ini mau disampaikan dengan teknik strategi apa adalah Bapak Ibu. Intinya siswa itu mengerti apa yang mau disampaikan. Karena kita sudah kurikulum Merdeka 5 hari belajar, ingat betul saya dulu. Jangan terlalu banyak memberikan tugas di rumah, diukur tugasnya. Kalau semua 16 mapel ngasih tugas semua, gak kebayang saya anak itu, ya kan? Saya di protes baru tadi, karena saya ingat saya cuma PR1 Anak itu dari jam 7:30 sampai jam 4 dia belajar. Kemudian setelah dia belajar, Bapak Ibu jadi juga tugas. Itu yang kita pikirkan. Jadi kasih tugas tuh mungkin 2 minggu. Kan gitu dia kan. Lewati 2 minggu. Jangan pula satu mapel itu nggak ada tugas. Kan dulu ada tugas proyek. Ingat saya dulu itu ya dikerjakan bersama-sama waktu kita kurikulum 2013. Jadi tuntaskan di situ sampai siswa mengerti apa yang mau disampaikan. Kemudian penilaian itu hanya ada 2 kan? Apa Bu yang penilaian itu? Formatif kan? Sumatif hanya 2 ini. Formatif dan sumatif. Tengah semester sumatif itu kan sama akhir. Itu Bapak Ibu. Jadi 18 itu kombelnya itu jalanlah. Kombel itu kan sama dengan MGMP. MGMP dulu jalan. Kemarin sudah. Ini materi ini sampai mana ya? Materi sampai mana ya? Materi sampai mana ya? Hanya masalahnya pas ulangannya bersama itu jadi masalah. Saat tengah semester ulangannya itu pilihan ganda itu jadi masalah. Kenapa? Karena sudah kurikulum Merdeka itu sebetulnya ulangannya masing-masing. Tidak lagi berdasarkan sana. Jadi coba kita Bu Ana, kita ambil aja soal yang dari kita partisipasi aja soal dari MKKS, tapi kita laksanakan sendiri soalnya. Karena itu Bapak Ibu. Pada akhirnya kan di sana. Kemudian Bapak Ibu, siswa itu kan dibagi 3 saya sampaikan tadi. Karena implementasi belajar di kelas siswa itu pasti dibagi 3 set. Bagi 3. Ada siswa yang memang tingkatan dia baik, paling sekitar 20%. Itu kan dia. 60% itu yang di tengah, baru 20%-nya yang rendah. Pasti begitu siswa itu. Bagaimana perlakuan mengajarnya itu pasti berbeda-beda. Kemarin saya ngajar di kelasnya Bu Risma, saya sampaikan ini soal.
buka buku paketnya, contoh, kemudian coba kamu buat soal yang mirip dengan ini. Kemudian saya periksa satu-satu. Siapa yang sudah selesai tunjuk tangan, yang sudah selesai tukar dengan temannya. Soalnya aja, jawabannya udah masing-masing. Kita kelompokkan siswa ini, hanya 10 orang. 10 orang ini, set. Kemudian yang tengah-tengah nih, taruhlah 20 orang. 10 orang. 10 orang yang ini bisa saja mendampingi 10 orang yang rendah ini. Itu kan perlakuannya begitu dia. 10 yang di sini, saya ulangi, itu mendampingi 10 yang di sini. Nah, yang tengah-tengah ini baru kita bimbing lagi. Dia kan sudah jelas, 10 ini udah pasti bagus, anak 10 ini. Langsung nyambung dia. Jangan dulu dia duluan, dia malas nanti. Itulah teknik berbaginya Bapak Ibu. Kan karakter itu Bu Ana jadinya di kelas itu. Bagi mahasiswa yang sudah bisa, ngajari kepada anak yang belum bisa. Tapi target kurikulum kita selesai. Nah, itulah strategi guru masing-masing. Itu bagaimana upaya Bapak Ibu selaku guru lah di kelas itu. Makanya saya sampaikan terus ya Bu Putri ya. Saya sampaikan terus itu berarti apa? Harus menguasai materi. Tadi saya sampaikan karena CP-nya udah berubah. Sementara buku yang kita beli masih CP ya. Itu juga ya saya bilang kan. Terus gimana? Tadinya kami mau pakai internet. Saya berdiskusi dengan Pak Rahman. Saya sampaikan di upacara. Kata Pak Rahman, itu bisa bocor. Kelas 10.1, 10.2 kita kasih internet. Kan itu kan wifi-nya jalan katanya. Harus dipakai hanya 10 orang atau 20 orang. Kelas sebelahnya pakai juga. Yang nggak bisa diakses. Kenapa? Karena pasti lama. Kalau 20 Mbps, saya tanya kepada penyedia itu berapa? 250.000 satu bulannya. Kalau 2 kelas 500.000, itu hanya 20 Mbps itu hanya untuk 10 sampai 12 orang. Kasih soal yang lebih. Siswa yang tidak bisa kasih soal yang biasa. Disuruh ajari sama temannya yang tidak bisa. Itu proses belajar. Dan tidak semua siswa dipaksakan akan bisa. Kenapa? Karena beda-beda kemampuan siswa. Ada yang senangnya ada 10-6, ada yang sukanya jalan-jalan aja. Gerak sana, gerak sini. Itu juga masalah kan? Wah, terus katanya, terus gimana anak itu? Ajari aja dulu, nanti kan anak itu keluar sendiri. Ingat nggak ada yang nggak bisa baca? Ingat nggak siapa itu? Yang tidak lulus semua, tidak lulus. Ingat nggak Bu? Anak itu kita umumkan selalu situ kan, nggak lulus semua. Akhirnya keluar juga. Jadi nggak usah khawatir, ajaran aja. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kita ambil itu Bu, implementasi pembelajaran di kelas untuk kita buat PM point. Oleh karena itu apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu, 1, lengkapilah dengan modul ajar Bapak Ibu. Buat modul ajar. Kemudian mulai awal Agustus, karena saya masih melihat awal Agustus baru mulai kita supervisi observasi kelas. Mulai dari guru yang muda-mudanya dulu lah. Sedang saya buat jadwal. Minggu depan saya launching link. Minggu depannya lagi sudah mulai jalan. Tanggal 1, tanggal 2 itu hari Jumat. Lomba sekolah sehat, Bu, ikut-ikut aja. Kalau menang nggak usah kita pikirin. Yang penting dinilai. Ya kalah. Kemudian kantinnya juga harus diatur katanya tadi kan. Saya semalam tuh berpikirnya gini. WC itu satu-satu ya idealnya kan. WC itu satu-satu idealnya. Jadi satu kelas satu WC idealnya. Saya hitung WC kita itu nggak cukup. Sini 2, sana 2. Karena perpus 1, 4. Di tengah itu WC perempuan 2, WC lakinya 2, 8. Sana 4, 12. Dekat perpus, dekat aula 3 ya. Terus adanya kompol itulah. Jadi salah satunya menggerakkan itu adalah kompol itu yang bicarakan itu apa? Yang bicarakan itu apa? Strategi pembelajaran di kelas itu. Jadi pada saat bicara kompol
ini ngajarnya kayak mana ya? Begitu dia. Ini ngajarnya kayak mana ya? Bagaimana mungkin kita akan bercerita kalau kita ngajarnya di kelas juga tidak dapat. Jadi perbaikilah Bapak Ibu mengajar di kelas. Terus gimana strategi yang kita lakukan dengan kenyataannya? Kan kita masuk siswanya ribut, terus lagi nggak mood, ya kan? Kita ini kan Bu Fatia lagi ngajar dipanggil kepala sekolah. Harusnya udah siap-siap presentasi, nggak jadi ya Bu ya. Udah siap-siap presentasi. Anak-anak sudah kirim file PPT sama beliau ini. Terus jangan masuk kelas, kita sedang ada. Coba kan masalah nggak? Masalah, gitu kan ya. Tapi dipanggil kepala sekolah, nggak tahu diri juga kepala sekolahnya kan gitu. Hubungannya dengan tunjangan sertifikasi belum ada. Ya itu dia. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu nggak absen juga nggak masalah. Tapi pada saat nanti dilaunchingkan, ya jangan dilaunchingkan kalau Rizal nggak wajib. Sudah terbiasa. Nah itu dia. Kemudian setelah selesai Bapak Ibu masuk, yang apel pagi itu jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kenapa? Karena anak itu akan 2 kelas jalan ke masjid. Itu dia. Intinya Bapak Ibu menyampaikanlah tentang kedisiplinan sekolah itu diulang-ulang, ditambah dengan yang bawa motor tolong hati-hati. Itu saja yang disampaikan itu. Hati-hati yang bawa motor ya. Seseringnya kita menyampaikan kata hati-hati itu, anak itu akan ingat, hati-hati ya. Saya tanya sama Haris, anaknya Bu Ana, Haris, kamu jalan naik motor Pak. Rupanya anak dekat pun bawa motor, itu dia kan. Anak samping rumah saya itu enggaklah berangkat kalau nggak dijemput sama temennya. Riannya Komar, samping rumah saya dekat itu kan. Ada pembina OSIS Pak, saya minta. Itu yang namanya bendera Pak, itu bendera itu turun Pak. Setiap hari itu turun bendera itu, tidak selamanya di situ. Dari pagi sampai tahun ajaran baru. Ya itu saya ngeliatin nggak ada peduli sekali. Saya bilang ini kan dibuat aja jadwal naikkan turunkan gitu. Kemudian kita pembiasaan baik dulu zuhur. Nah zuhur sudah bagus jalan, makasih Pak Budi udah jalan. Jangan sampai Pak Budi ini harus ada terus. Kalau kami nggak ada pas kemarin saya dikduk Pak Toyo, Pak Mutar saya, Pak Mutar maju, ayo nggak siap Pak. Kita nggak ada yang pede Pak, maju kalau belum baca-baca kan. Kecuali Pak Isa pede kan kalau Pak Isa, kalau banyak bahannya kan. Kalau kita ini, aduh ini apa yang disampaikan kan? Pak Budi maju, ayo masih siap nih. Untuk Pak Toyo datang kan, itu maksud saya itu Pak diingatkan terus Pak Budi bahwa hari Senin besok siapa, Selasa siapa, sehingga tidak kosong. Pada jam semuanya di kelas sudah sangat bagus. Mari kita pertahankan bersama. Ya, sekolah ini Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu terlena. Pengalaman SMA Merbawa Mataram begitu hebatnya sekolah itu, kemudian ditinggalkan oleh masyarakat. Sekarang udah balik lagi bagus. Jadi mempertahankan yang bagus itu jauh lebih sulit daripada kita mengejar. Jadi kita mempertahankan yang bagus ini. Pak Anwar, BK itu jangan siang-siang datangnya. Justru BK itu paling pagi datang. Ini BK itu ngapain juga? BK itu kan harus namanya anak. Ada anak yang mungkin pagi itu terjadi sesuatu kita nggak tahu BK itu kan. Jadi kemudian lobby jangan sampai kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu tentang penggunaan HP. Kan tadi kemarin ada yang bertanya SOP, padahal SOP-nya kan sudah dipajang ya di lobby, kemudian sudah saya fotokan dan dikirimkan ke Bapak Ibu. Juga Bapak Ibu bisa mengirimkan nanti ke kelasnya masing-masing. Mengenai HP memang kita belum ada razia dan lain-lain ya Bapak Ibu, kan baru tanda tangan hari ini ya Tatib
gitu kan. Kita masih berlaku tidak boleh menggunakan HP kecuali Bapak Ibu yang meminta siswanya membawa HP dengan apa namanya sesuai dengan SOP-nya. Di kelas 3 itu ada 13. siswa yang berkebutuhan khusus. Usianya agak beda sendiri. 13. Jadi diperhatikan jangan sampai nanti disamakan dengan siswa yang tersebut. 13 kemarin saya masuk. Yang mana itu anak perempuan? Perempuan. Baris Oh, ketiga. duduknya yang sebelah sana saat ya kan arahnya kan itu Pak. Batu Menyampaikan Pak sama perihal dengan Pak Rudi di kelas 10-6 pun ada anak yang memang perlu perhatian khusus kan. Soalnya kalau kita memvonis untuk berkebutuhan khusus juga kan nggak sembarangan apa kebutuhan yang memang ini. Tapi ya banyak guru-guru yang mengajar di kelas tersebut juga permasalahan anak itu satu sering hilangnya fokus terus atensi gitu Pak. Jadi mudah terdistraksi, tiba-tiba keluar dan lain sebagainya. Tadi juga sempat ketemu orang tuanya juga, ternyata di SMP juga sering dipanggil kepala sekolah gitu ini. Nah, membaca bisa Pak, membaca bisa. Tapi kalau menulis, ya itu saja Pak. 10-6. Terima kasih Pak. Itu cepetan. di Gua nggak kena, Karyanda kan? ini SMA 1 atau SMA 2 yang ditunjuk itu yang anak-anak itu bisa masuk situ. Karena di Lampung Selatan memang metro ada Pak, kita nggak ada. Yang nggak ada itu gurunya. Harusnya ada salah satu sekolah yang dapat ditunjuk itu ada satu guru di sekolah itu ya. Inklusif nah, ini kan nggak ada kita nih. Yang ditunjuk kalau nggak salah SMA 1 yang ditunjuk itu yang ada. kita pindahin ke SMA 1. Kalau SD kan SD 1, SMP 1 kalau nggak salah Pak itu Pak. Jadi anak-anak itu diizinkan masuk di sekolah yang udah ditunjuk dan sekolah itu berhak ada guru khusus. Nah, kita buat kelas khusus aja nih. Gurunya bisa. Iya. Pak Isa kan kalau di SMP untuk yang SMP bukan panah-panah yang misalnya kalau pakai kursi roda atau apa gitu loh ada Fasilitasnya, WC-nya, jalannya. Supaya apa ya, rumah sakit, ada rumah sakit itu gitu ya. ada ya Bu ini ya Bu Ade ya ada ini apa pada panah gini saya pernah nanya itu untuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus itu. Kemudian ada di kelas berapa ya ini mungkin untuk guru olahraga karena memang saat pendaftaran disabilitas karena pendaftarannya sudah masuk ke disabilitas ya khusus dari disabilitas. Jadi untuk guru olahraga gimana caranya anak tersebut apa ya Menyesuaikan. Olahraganya selain yang menggunakan fisik apa catur atau apa gitu ya untuk khusus untuk anak itu terus kedua saya khawatirnya saya ngelihat kemarin upacara ataupun itu dia tetap mengikut ya takutnya memang ada karena ada surat keterangan dokternya ada gitu kan dia kalau memang tidak mampu nggak apa-apa dia sudah nunggu di kelas gitu khusus untuk anak itu yang di 10-8 ya di 10-8 ada surat keterangan dokternya dilengkapi waktu itu di saat pendaftaran dan memang daftarnya khusus jalur afirmasi yang disabilitas kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dan itu pun nggak terpakai karena lakukan sepertinya jauh dari kurikulum ketika Bang udah sampai ya. Jadi kalau saya kayaknya saya lihat di perpu juga nggak ada yang baru. Apakah itu nanti bisa Pak kalau ada dana buat diganti atau gimana atau beli buku yang dari luar sendiri atau bisa dari sekolah gitu Pak ya. Karena memang sepertinya percuma gitu nggak saya pakai. Yang kedua, apakah buku yang sudah tersedia itu pesanan dari sekolah atau memang nggak paketan ini? Nah, kamu gimana Pak? Oh ya, makasih Pak. Pak. Saya ini kan banyak Pak. Jadi sejarah sesuai dengan kurikulum waktu itu Pak.
sesuai dengan CP waktu itu. Tetapi mungkin sekarang CP-nya sudah berubah, Pak. Alamatnya memang kita harus merevisi buku-buku itu jadi masalah. Inilah yang saya sampaikan tadi, menginventarisir kebutuhan guru, benar Pak Ustaz. Saya tinggal berpikir ini bahasa Inggris masalah. Kira masalah dia beliau ini mau ngajar tapi bukunya nggak ada, nggak pas dengan CP yang mau disampaikan. Terus bagaimana Pak Erlo solusinya? Boleh nggak saya membeli buku atau sekolah yang menyiapkan buku ini, tetapi anggaran sekolah nggak ada untuk beli buku itu. Itu masalahnya Pak. Oke, baik, terima kasih. Masya Allah, nggak kerasa ya dari jam 1 sampai dengan jam 3. Mudah-mudahan dari acara PMO ini kita